Shalom Bapak Ibu, kalau saudara perhatikan di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1-6 saudara. Janji Tuhan kepada Elia, di tengah kekeringan yang ada yang melanda seluruh Israel, Elia akan dipelihara dengan sempurna selama 3,5 tahun lamanya di sungai Kerit, di mana burung gagak pada pagi dan petang akan memberi makan Elia. Nah saudara, tapi baru berlangsung selama 3 tahun, tiba-tiba sungai Kerit itu menjadi kering. Ya, yang jadi pertanyaan, kenapa sungai Kerit itu diizinkan kering terjadi padahal janji Allah 3,5 tahun? Nah saudara, demikian hari-hari ini di tengah virus corona yang terjadi, melanda dunia bahkan bangsa Indonesia. Seolah-olah semua berkat yang besar yang selama ini kita terima, anugerah yang besar, omset-omset yang besar dalam bisnis kita yang kita terima, tiba-tiba saat ini menjadi kering dan berhenti saudara. Dari kisah Elia ini saya bagikan dua hal makna rohani. Yang pertama, sungai Kerit itu diizinkan kering supaya pertama, Elia bergerak kepada rencana Allah selanjutnya. Kenapa saya katakan demikian? Bayangkan kalau sungai Kerit itu tidak kering, Elia akan merasa nyaman. Dia berpikir untuk apa lagi? Dia bergerak kepada kota yang lain saudara. Sungai Kerit adalah tempat yang tepat. Padahal dia lupa, dia ditunggu di Gunung Karmel untuk mengadakan revival bagi orang Israel. Bayangkan kalau sungai Kerit itu tidak kering, siapa yang membangkitkan anak janda di Sarfat? Saudara, kalau hari-hari ini saudara mengalami kekeringan dalam rumah tangga Anda, dalam bisnis Anda, dalam keuangan Anda, tujuan pertama, Tuhan berkata, ayo kita bergerak, cari Tuhan lebih lagi. Banyak saat teduh, banyak berdoa, banyak merenungkan firman Tuhan. Selama ini kita merasa nyaman ketika bisnis kita diberkati, ketika semua lancar, kita merasa nyaman dan kita lupa mencari Tuhan. Tapi di poin pertama ini dari kisah Elia ini, Tuhan berkata, bergerak untuk mencari Dia lebih lagi. Dan yang kedua, ya, supaya Elia nggak sombong. Kenapa saya katakan demikian? Bayangkan kalau sungai Kerit itu tidak kering, saudara. Elia akan merasa sombong, dia akan membandingkan dirinya dengan nabi lain. Ya, dia berkata, oh betapa spesialnya dia. Di tengah orang susah cari makan, burung gagak diperintahkan untuk memberi makan dia. Di tengah orang susah air, dia bisa minum dari sungai Kerit. Saudara, hal yang kedua, Tuhan minta dari peristiwa ini, kita jangan sombong. Betapa rentannya manusia. Tubuh kita sangat rentan. Terserang virus ini saja kita bisa mengalami kematian. Dan hari-hari ini kalau Anda perhatikan, kenapa saya katakan jangan sombong. Jangan bangga dengan bisnis Anda yang besar, gereja Anda yang besar. Orang bisa bangkrut hari-hari ini bukan dalam hitungan tahun, tapi dalam hitungan hari, minggu, dan bulan saudara. Di poin kedua ini, mari saudara. Selama ini kita mengandalkan kekuatan sendiri. Selama ini kita mengandalkan pikiran kita. Selama ini kita mengandalkan harta kita. Tuhan berkata, nah dari peristiwa ini tidak ada yang bisa kita andalkan selain kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan ini. Mari saudara, bergerak kepada rencana Allah selanjutnya dan jangan sombong, andalkan Tuhan sepenuhnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.